Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita mengingatkan dan mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengisi waktu yang ada untuk sama-sama kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwa hidupnya hati adalah dengan ilmu. Ya, hidupnya hati adalah dengan ilmu. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengucapkan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan hajatuna ilal ilmi asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita terhadap ilmu agama melebihi daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Kenapa alasannya kok sedemikian ekstrimnya gitu ya? Ilmu agama lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Para ulama menjelaskan bahwa makan dan minum fungsinya adalah untuk apa? Menghidupkan jasad kita, menyehatkan jasad kita. Sedangkan ilmu agama ini akan menghidupkan hati dan iman seseorang. Maka tentunya hidupnya hati, ya, bagusnya iman itu jauh lebih penting daripada hidupnya badan dan sehatnya badan. Insyaallah ya, makanya hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka kita untuk sama-sama mempelajari ilmu agama. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat-surat pendek ya. Sebelum kita masuk tafsir surat-surat panjang, maka kita akan masuk yang berikutnya, yaitu tafsir surat Al-Balad. Ya, surat Al-Balad. Apa arti balad? Negeri ya. Balad itu terjemahannya ada negeri. Nah, surat Al-Balad ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan surat Makkiyah ini bukan maknanya
ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Jadi kalau Makkiyah sebelum Nabi hijrah, kalau Madaniyah setelah Nabi hijrah. Walaupun surat itu turun di Mekah. Kan Rasul setelah hijrah kan ada kesempatan beliau ketika melakukan haji gitu kan ya. Itu di mana? Itu kan di Mekah. Nah, di situ turun ayat. Nah, pertanyaannya itu ayat Makkiyah atau Madaniyah? Jawabannya Madaniyah. Karena turunnya setelah beliau hijrah ke Madinah. Nah, di antara ciri surat Makkiyah itu umumnya suratnya pendek-pendek. Suratnya itu pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Ini di antaranya surat Al-Balad. Kita akan baca Bapak sekalian, suratnya pendek-pendek. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ya, aku bersumpah kata Allah, bihadzal balad, dengan negeri ini. Yang dimaksudkan adalah negeri Mekah. Bahkan kata Amin As-Singkiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan, beliau mengatakan para ulama tafsir sepakat bahwa al-balad, negeri yang dimaksudkan adalah negeri Mekah. Ya, adalah negeri Mekah. Kenapa? Ya karena memang Rasulullah sangat cinta kepada negeri Mekah ini. Ya, makanya Rasul ketika hijrah ke Madinah, beliau sangat bersedih karena harus meninggalkan negeri yang beliau cintai, negeri kelahiran beliau. Karena konsekuensinya, Pak, orang kalau sudah hijrah ke Madinah, maka tidak boleh kemudian balik ke Madinah, ya, tidak boleh lagi balik tinggal di kota Mekah. Itu konsekuensinya. Ya, Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Rasul hillun. Nah, hillun ini di antara penafsiran para ulama yaitu dan engkau tinggal di dalam negeri ini. Insyaallah ya. Jadi dan engkau wahai Rasul tinggal di negeri ini, di Mekah, yaitu ketika beliau dari lahir sampai sebelum hijrah, maka negeri beliau adalah negeri Mekah. Ya. Wa walidin wa ma walad, dan demi walid. Walid itu orang tua, bapak dan ibu. Wa ma walad, dan apa yang dia lahirkan, yaitu anak-anaknya. Apa maknanya? Para ulama tafsir, ya, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Imam As-Sudi dan selainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan bapak yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya, wa walidin, dan demi bapak, itu maksudnya adalah Adam. Kenapa? Karena Adam adalah bapaknya seluruh manusia. Jadi kita sekalian keturunan Nabi, Masya Allah. Tapi Nabi Adam gitu ya. Jadi kita ini keturunan Nabi Adam. Kalau Nabi Muhammad ya mungkin beda jalur kita, Pak ya. Kita pesek-pesek kok. Gitu ya, wa walidin wa ma walad. Nah, sedangkan walad yaitu waladahu, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam dan terus menerus. Jadi ini makna wa walidin wa ma walad. Kemudian kata Allah, apa yang Allah bersumpah dengannya? Apa Allah sumpah tentang apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah ciptakan manusia fi kabad. Apa kabad? Kabad kalau diterjemahkan Kemenak itu berada pada susah payah. Ya, ini memang apa yang ditafsirkan dari Kemenak adalah mengambil dari pendapat Qatadah bin Di'amah. Itu seorang ulama di zaman tabi'in. Itu ya. Jadi yang diterjemahkan itu. Jadi dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, berada pada susah payah, pada kesusahan. Benar. Karena memang kalau menerjemahkan itu nggak bisa semua pendapat dituangkan, nggak bisa, malah bingung orang. Makanya cari salah satu pendapat yang mungkin lebih tepat, mudah dipahami orang, kan gitu. Nah, ini satu makna, yaitu kami ciptakan manusia dalam keadaan kabad, yaitu dalam keadaan mereka susah payah. Nah, ini menurut Imam Qatadah bin Di'amah. Sedangkan ulama yang lain
Seperti Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Ketika beliau menafsirkan kami ciptakan manusia fi kabad, maksudnya apa? Beliau mengatakan bahwa kabad maksudnya adalah nutfatan summa alaqah summa mudghah yatakabbadu fil khalqi, yaitu proses penciptaan manusia. Bahwa yang pertama kali manusia tercipta dari apa? Dari setetes air mani. Kemudian akan berubah prosesnya 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian berubah lagi 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Kan gitu. Dalam hadis Bukhari Muslim Rasul menyebutkan bahwa sesungguhnya penciptaan kalian itu arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Yang artinya sungguh penciptaan kalian itu 40 hari ya dalam bentuk cairan air mani. Jadi air mani itu masuk ke dalam rahim seorang ibu bertahan berapa? 40 hari, Pak. Begitu 40 hari, bahkan ada riwayat jadi air mani ini ketika sudah di rahim seorang wanita, ada riwayat ya. Tapi sayang riwayatnya ada kelemahan. Jadi si cairan air mani ini dia akan terus menyebar ke seluruh tubuh sang ibu tadi, ke setiap persendian yang ada. Tapi sayang hadisnya lemah, Pak. Gitu ya. Nah, jadi 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian berubah apa setelah 40 hari? Berubah menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. 40 berarti berapa? 120. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, begitu 4 bulan apa kata Rasul? Tsumma yursalu ilaihil malak. Diutus kepadanya seorang malaikat fayanfuhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Jadi begitu bayi sudah berumur 120 hari alias 4 bulan, maka ruh mulai ditiupkan. Anak sudah mulai hidup, Pak. Ya, ini secara dalil dan secara medis pun demikian. Dan kita alami, pokoknya kalau sudah 120 hari janin sudah mulai ada pergerakan. Kenapa? Sudah ada di dalamnya kehidupan ataupun roh. Nah, ini tafsiran dari siapa? Dari Imam Mujahid. Gitu. Adapun kalau menurut Imam Sa'id bin Jubair, jadi ketika beliau mengatakan makna kami menciptakan manusia fi kabad, yaitu fi syiddatin wa talabi ma'isyah, dalam keadaan mereka susah ya, dan mereka susah di dalam mencari penghidupan, ma'isyah. Insyaallah ini tafsiran beberapa ulama ya. Ya, gimana yang benar? Ya semuanya benar gitu. Kenapa? Itu saling menguatkan. Nah, ini. Jadi Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Masyaallah, Allah sebutkan tentang bagaimana penciptaan manusia. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa kita manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kebatilan secara syariat jika ada orang punya keyakinan bahwa manusia memiliki asal usul dari, mohon maaf, kera. Gitu ya. Iya, tapi Allah yang ciptakan dengan proses sebagaimana sudah kita bacakan hadisnya. Allah kemudian mengatakan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia dia menyangka, dia mengira tidak ada seorang pun yang bisa menguasai dia. Ini terjemahannya gitu, Pak. Apa maknanya? Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tafsir di masa tabi'in, beliau mengatakan, apakah manusia menyangka tidak ada orang yang mampu untuk apa? Untuk ngambil harta dia. Insyaallah, ketika kita dijadikan Allah kaya raya, harta punya, jabatan ada, apakah manusia ngira tidak ada yang mampu akan ngambil harta dia? Jawabannya ada. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaya apapun kita, sebanyak apapun pelindung kita, ya, jika Allah menghendaki dicabut, Pak. Baik harta yang kita miliki maupun jabatan ataupun kehormatan yang kita miliki. Jika Allah menghendaki dicabut.
Ya, karena Allah yang memberikan kekuasaan, jabatan, Allah pula yang akan mengambilnya. Jadi jangan sampai ada manusia, lah tenang, saya ini banyak backingannya, saya banyak pelindungnya. Jangan. Allah ketika berhendak akan terjadi. Ini diantara makna. Apakah manusia mengira tidak ada orang yang mampu ngambil harta dia? Nah, ini menurut Hasan Al-Basri. Kalau menurut Ibnu tafsiran yang lain, gitu ya, yaitu Qatadah bin Amatari, ulama tabi'in juga, ketika menafsirkan ayat ini, yaitu bahwa apakah manusia mengira allan yus'al an hadzal mal min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Apakah manusia menyangka bahwa kelak pada hari kiamat dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan harta yang ia miliki? Dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan? Jadi manusia jangan punya anggapan bahwa dia diberi kebebasan mencari harta dunia, kemudian Allah biarkan begitu saja. Tidak, melainkan di hari kiamat Allah akan memintakan pertanggungjawaban tentang harta yang kita miliki, Pak. Bahkan tentang harta ini Allah cecar dari dua sisi. Ya, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, datang dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Rasul mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'atin. Di hari kiamat kelak, seseorang tidak bisa bergeser kakinya sampai dia mempertanggungjawabkan tentang 4 hal. Apa di antaranya? Rasul mengatakan an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana harta ini dia usahakan, dari mana harta ini dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Insyaallah, Pak. Jadi ini kata Imam Qatadah. Jadi jangan sampai manusia menyangka bahwa dia dibiarkan punya harta tanpa ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jangan. Melainkan 1 rupiah yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di dunia bebas, Pak, monggo. Kita mau nyari harta model apapun bebas, Pak. Jadi kalau saya pernah gambarkan di sini, di dunia ini kita seperti masuk dalam sebuah mall, Pak. Kita nggak dilarang, Pak, ngambil apapun monggo, ya kan? Ngambil beras, minyak, mau ngambil gula, mau ngambil jajanan, monggo, nggak ada yang larang, Pak. Tapi giliran kita mau keluar, berhadapan dengan Mbak kasir, nggak bisa nyelonong, Pak. Oh, jitak kita bawa barang nyelonong, Pak. Harus dipertanggungjawabkan. Ini terasinya 2.000, tomatnya 3.000. Semua, Pak. Kalau semakin banyak kita belanja, berarti apa? Semakin lama pertanggungjawabannya, sampai pegel nunggu penghitungan hisab di Mbak kasir itu, Pak. Iya kan? Tapi kalau kita belanja cuma 10.000, ya langsung les gitu. Masya Allah, ya. Makanya ketika Rasul menjelaskan seperti itu, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin berat pertanggungjawabannya. Sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang kebetulan beliau orang yang paling kaya, menangis, Pak. Menangis beliau. Kenapa ya Allah, berarti kalau seperti ini terlalu berat pertanggungjawaban saya pada hari kiamat. Sampai apa dia, gimana caranya ya biar saya jatuh miskin gitu. Coba, Pak, beda sama kita. Priwe caranya main sugih bleguduk gitu. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf bagaimana? Agar apa? Hartanya hanya cukup, Pak. Apa yang dia gunakan? Tahu nggak, Pak? Doanya Rasulullah. Pernah nggak Rasul minta, ya Allah berikan pada saya gedung makro-makro? Nggak pernah, Pak. Nggak ada. Yang Rasul doa kepada Allah, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad adalah qut. Apa qut? Qut itu makanan pokok. Jadi yang Rasul minta kepada Allah, ya Allah berikan rizki kepada keluarga kami adalah bentuknya makanan pokok. Insyaallah, ya. Ini subhanallah, ya Rasulullah, ya, ketika orang sudah baik imannya, itu yang ada dalam hatinya. Kita kembali, Pak. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika itu, beliau, ya Allah, berat sekali. Sampai kemudian ketika dalam
Suatu kesempatan Rasul mengirimkan pasukan perang, Pak. Pas musim panen kurma di Madinah. Berangkat. Maka sahabat ini mereka serta-merta meninggalkan rumah dan kebun mereka, Pak. Mau panen loh, Pak, ditinggalkan. Begitu sekian lama mereka pulang, didapati apa? Kurmanya sudah busuk, Pak, nggak sempat dipanen. Abdurrahman bin Auf, bagus ini kesempatan biar saya bisa miskin. Belum bikin apa, Pak? Bikin pengumuman, silahkan penduduk Madinah yang punya kurma busuk kirim ke saya. Saya bayar dengan harga normal, Pak. Biasa 30.000, saya bayar 30.000. Wah, berbondong-bondong. Alhamdulillah jadi panen raya kita. Kurma busuk loh, Pak. Sampai gudangnya Abdurrahman penuh, Pak. Alhamdulillah, duit dikasih setitik gitu, Pak. Harapannya gitu, ternyata apa? Allah berkehendak lain. Ternyata dalam waktu yang bersamaan di negeri Yaman sedang terjadi wabah. Tahu nggak obatnya? Obatnya kurma busuk. Akhirnya utusan ini datang ke Madinah. Pak, ngapunten sing gak ada kurma busuk sinten. Lho ya sentong kabeh. Sing gak ada mau setunggal Abdurrahman bin Auf. Padahal kalau siap loh beli 10 kali lipat. Akhirnya orang ini mendatangi Abdurrahman, Abdurrahman gitu ya. Awan jenengan punya kurma busuk? Ya wonten. Butuh pinten sih? Seberapa pun tak angkut sama saya. Saya bayar 10 kali lipat. Masya Allah, Pak. Akhirnya semua diangkut. Apa yang terjadi? Justru hartanya berlipat 10 kali. Betul, Pak? Subhanallah. Subhanallah. Tuh ya. Beda levelnya, Pak. Kalau kita ndongan bendina ya Allah, dadi wong sugih ya Allah gitu ya. Syukur-syukur se-Indonesia tersugih gitu, Pak. Abdurrahman tidak demikian. Apa? Karena beliau berpikir bahwa harta semakin banyak, semakin berat bertanggung jawabannya. Gitu ya, bukan maknanya orang Islam nggak boleh kaya, enggak, Pak. Cuman yang perlu kita perhatikan, pastikan kita kaya, pastikan bahwa di hari kiamat kelak kita mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Silahkan kita menjadi orang kaya sehingga banyak orang ambil manfaat. Masya Allah, Pak. Masjid Nurul Saadah jadi pakai AC. Wah, kenapa? Jenengan sing beli satu orang, karpetnya gonta-ganti. Gitu ya. Masya Allah, makmur masjidnya kan bagus. Fakir miskin nggak ada, Pak. Sampai satu kecamatan jamin nggak ada orang miskin. Kenapa? Santunan setiap bulan ada. Masya Allah. Pengangguran dikasih pekerjaan, kasih modal usaha kan gitu. Amal soleh luar biasa kan gitu. Nah, makanya yang menjadi patokan bukan kaya miskin, Pak, tapi sejauh mana kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Nah ini, Masya Allah ya. Kita kembali. Jadi Allah mengatakan ayah sabul insanu ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka tidak ada orang yang mampu mencabut harta dia? Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala mampu. Ataukah manusia menyangka bahwa dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan hartanya? Jawabannya apa? Ya pasti akan dimintai. Allah mengatakan kemudian, ayah sabu alla yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah banyak sekali membelanjakan harta. Ya, dia mengatakan aku banyak sekali membelanjakan harta. Ini orang paling berat di hari kiamat ketika menghabiskan hartanya bukan di atas ketaatan. Jadi gini, Pak, kaidahnya, Pak, bahwa kullu nikmatin la tuqarribu biha ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan diri hamba kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah musibah. Ulangi lagi, segala nikmat yang tidak bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka itu adalah musibah dan kebinasaan. Apapun nikmat, baik itu nikmat harta, ataukah nikmat yang namanya kesehatan, ataukah jabatan, ataukah keluarga, anak dan istri. Nikmat semua ini jika tidak menambahkan kedekatan kita kepada Allah, musibah. Ya, kita punya anak malah menjadikan kita pelit, ya. Urunan masjid, amputan Pak lah, anaknya minta motor trail, kan harga 80 juta, akhirnya nggak bantu masjid, ya. Mau korban,
Ngapuntenlah kamu ini libur di sini ngapa sih? Kayak bojone gelange ganti. Nah, kan? Ini contoh nikmat istri tapi apa? Tidak mendekatkan kepada Allah, musibah. Insyaallah ya, pengasara muslim, ingat Pak, yang ngasih nikmat adalah Allah, maka gunakanlah nikmat itu untuk mentaati Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Allah mengatakan ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah manusia menyangka tidak ada seorang pun yang melihat dia? Keliru Pak. Allah melihat kita Pak. Ya, ketika kita menggunakan harta sekecil apapun, Allah senantiasa punya para pencatatnya Pak. Jadi nggak mungkin nanti kemudian salah kalkulasi, nggak mungkin Pak. Dah mulai malaikat salah nyatet, nggak ada Pak. Allah Maha tahu Pak. Ya, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita kalau mengeluarkan harta, ingat ya, pastikan harta yang kita keluarkan adalah untuk kebaikan. Makanya pelit itu boleh Pak. Pelit boleh Ustaz? Iya, itu pelit ketika mengeluarkan harta hanya ditujukan untuk kebaikan. Untuk kemaksiatan sepeser pun tidak akan dikeluarkan. Nah, itu orang pelit Pak. Tapi pelit yang positif. Ya, bukan pelit maknanya tidak mau mengeluarkan harta di jalan kebaikan, tapi pelit mengeluarkan harta untuk kemaksiatan. Masya Allah, gitu ya. Ayasabul insanu alam yarahu ahad, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami kata Allah telah memberikan kepada dia dua mata, walisana wasyafatain, dan Allah menjadikan dia satu lisan, satu lidah, dan dua bibir. Ya kan? Allah memberikan kepada kita mata untuk melihat. Matanya dua lagi Pak. Ya, insya Allah. Kemudian Allah berikan kepada kita satu lisan. Satu apa lisan ini? Lidah. Yang dengan lidah itu kita bisa berbicara dengan fasih. Coba, orang kalau nggak punya lidah Pak, bisa ngomong? Nggak bisa. Tanpa lidah orang tidak bisa merasa. Ya, mana manis, pahit, nggak ada rasa dia. Masya Allah ya. Ini ada ciptaan Allah cuman lidah seperti ini, tapi manfaatnya luar biasa. Saya yakin Pak, belum ada teknologi manapun yang bisa menciptakan seperti lidah. Gak ada Pak. Ya, makanya dengan lidah ini bisa apa? Bisa ngomong dengan fasih, bisa merasa ini pahit, ini manis, ini asin. Insya Allah ya. Wasyafatai, dan Allah menciptakan dua bibir. Ya, bibir juga apa Pak? Ini fungsinya apa? Jelas ini membantu ya. Kita membaca Al-Quran gak punya bibir Pak. Fa nggak bisa, ba, ha, gitu Pak. Ya kan? Makanya dalam maharijul huruf kan gitu. Ada huruf keluarnya di bibir. Ba, fa, ma, ada. Coba kalau kita baca Al-Quran ngaji tanpa bibir Pak. Ya, setiap huruf yang keluarnya di bibir ya nggak karuan Pak. Ya, orang Sumbing aja gitu. Beli donat gitu Pak. Maka insya Allah bibir selain fungsi itu juga apa? Memperindah. Ya, makanya produk-produk banyak apa? Pemercantik bibir, lipstik rasa stroberi ada kan itu Pak ya. Karena apa? Di antara keindahan manusia pada bibirnya. Ya, makanya banyak atau ada orang nggak syukur Pak, bibirnya dioperasi Pak, biar kurang kandel, apa kandelen gitu Pak ya. Ini orang nggak syukur gitu Pak. Nah, Allah menjadikan apa? Manusia itu punya kedua mata, punya satu lisan atau lidah, dan diberi oleh Allah dua bibir. Itu semuanya memiliki hikmah, memiliki manfaat yang luar biasa. Wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepada dia dua jalan. Apa mana dua jalan di sini? Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu sahabat Nabi, belum mengatakan al khair wasyarr. Itu Allah tunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi Allah berikan manusia jalan, silakan Anda memilih. Yang Anda pilih kebaikan atau keburukan, kan gitu Pak. Kita setiap hari Pak, mata kita ini disuguhkan dengan dua, kebaikan, keburukan. Kita keluar rumah Pak, ya, di situ ada pepohonan, di situ ada pemandangan langit,
Kalau kita lihat, kalau kita renungkan, nambah iman. Di sisi lain pemandangannya apa? Wanita bukan mahram, ya kan? Ini apa? Jalan keburukan. Ada Pak. Ini seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada dia jalan, mungkin jalan kesyukuran atau jalan kekufuran. Manusia suruh milih Pak. Makanya di hari kiamat nggak bisa kita, ya Allah kon salah jenengan, saya nggak mau ibadah. Enggak, Allah itu sudah menunjukkan dua jalan. Monggo, ini jalan kebaikan menuju surga, ini jalan keburukan menuju neraka. Apa yang kita pilih? Itu pilihan kita Pak. Maka di hari kiamat nggak bisa kita menyalahkan Allah, ya Allah gara-gara jenengan sih saya milih yang keburukan. Nggak bisa. Kita diberi oleh Allah dua jalan pilihan. Monggo milih yang mana? Kan gitu. Maka tentunya bagi orang-orang beriman yang kita pilih jalan kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Allah mengatakan, "Falak tahamal aqobah." Sungguh malah manusia itu apa? Mereka melakukan atau menempuh jalan yang mendaki lagi susah. Ya. Wa ma adraka mal aqobah? Tahukah kalian apa itu jalan yang mendaki dan susah ini? Jadi ya manusia itu susah, jalan yang susah itu. Apa maknanya? Apa makna jalan yang susah dan daki itu? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Insyaallah. Jadi ini amal soleh Pak yang dikatakan Allah jalan yang mendaki dan susah. Itu apa salah satunya? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Pahalanya luar biasa. Tapi di Indonesia nggak ada budak. Kemudian au id'amun fi yaumin di masghobah, atau memberi makan di hari yang kelaparan Pak. Ketika kita orang-orang pada kelaparan, kita pun lagi pas-pasan, tapi tetap kita memberi makan. Itu digambarkan Allah adalah jalan yang nanjak dan susah untuk dijalani. Yaitu apa? Memerdekakan budak memang mahal Pak. Budak itu harganya sekitar 7 ekor unta. Kalau unta harga 25 juta, berarti kali 7 berapa? 150 juta, ya kan Pak? Insyaallah. Ya sekitar itu. 100 berapa? 25 juta. Itu harganya segitu. Subhanallah. Makanya berat sekali. Ya, atau memberi makan ketika paceklik. Kita lagi kurang makanan, malah tetangga kekurangan. Gitu ya. Masya Allah, ini jalan yang susah kata Allah. Yaitu apa? Yatiman dha makrobah, yaitu memberi makan kepada anak yatim yang makrobah, memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, ponakan kita, sepupu kita, gitu loh Pak. Kenapa? Kok disebutkan yatim yang ada hubungan kekerabatan? Karena gini Pak, kalau kita bersedekah kepada orang miskin biasa, pahalanya satu, cuma sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada anak yatim yang masih keluarga, pahalanya dua. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Kan itu. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul mengatakan shadaqatun ala miskin shadaqah wa ala dirahim isnatan shadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin pahalanya sedekah saja. Sedangkan kalau kita sedekah kepada keluarga yang miskin, maka apa? Pahalanya sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Ini jalan kebaikan. Jadi kalau jenengan misalkan mau bayar zakat, mana yang kita utamakan? Yang kita utamakan adalah orang miskin dari keluarga kita sendiri. Mungkin ponakan kita, paman kita, bibi kita, itu yang perlu diutamakan sebelum kita ngasih bantuan ke sana-sana. Ya, kalau kita ngasih bantuan ke sana-sana bagus, tapi pahalanya cuma satu. Kalau kita ngasih kepada keluarga, dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Nih, ini termasuk pahala yang bisa berlipat-lipat. Masya Allah. Allah mengatakan au miskinan dha matrobah, atau memberi makan kepada orang miskin matrobah yang sangat miskin.
Apa maknanya? Kalau kata Ibnu Abbas, jadi makna matrobah yaitu dia betul-betul miskin sampai dia terbuang di jalan-jalan, dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat tidur, sehingga mereka langsung nempel ke tanah, Pak. Paling pakai kardus, karton gitu, Pak. Salah ya. Itu jadi atau memberi makan kepada orang yang betul-betul miskin. Itu pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Yatiman da makroba au miskinan da matroba. Itu yang namanya jalan yang sukar, Pak. Makanya Masya Allah, Pak. Karena gini, Pak ya, kita ngasih orang miskin di jalanan, memang dia nggak punya tempat sama sekali, nggak punya pencaharian sama sekali, Pak. Itu nggak ada hebatnya kita, Pak. Kalau kita nggak bawa kamera, Pak, nggak ada orang muji kita, Pak. Ya, kecuali kita bawa kamera, banyak orang muji kita. Tapi kalau kita betul-betul tulus, Masya Allah, Pak. Jadi ada kisah di zaman dahulu, ada wanita pelacur, Pak. Wanita pelacur. Buruk nggak? Oh, buruk sekali, Pak. Wanita pelacur ini bisa diampuni dosanya dengan sebab amalan yang sangat ringan. Itu apa? Ketika wanita ini sudah kehausan, Pak, di tengah padang pasir, dia cari minum sana kemari, nggak ada minum. Kemudian mendapati sumur. Wanita itu turun, Pak, minum di air itu. Habis itu naik lagi. Dia berjalan, tidak lama kemudian mendapati seekor anjing. Dia lagi jilat-jilat pasir saking hausnya gitu ya. Apa kata pelacur ini? Anjing ini seperti yang aku alami barusan. Seperti yang aku alami barusan, yaitu kehausan teramat sangat. Akhirnya apa? Wanita ini kemudian turun, Pak, balik ke sumur, turun dan memenuhi sepatunya dengan air, digigit, Pak, naik, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Tidak lama kemudian anjingnya berjalan, ya, senang dia. Allah mengatakan apa? Saya ampunkan dosa orang tadi. Kenapa? Sebabnya, Pak, kata para ulama, satu, bahwa wanita ini tulus, ikhlas ketika memberi minum anjing. Apa hebatnya ngasih minum anjing, Pak? Iya kan? Ini para ulama mengambil dalilnya, Masya Allah, yaitu ketulusan dan keikhlasan wanita itu. Gak ada orang muji. Zaman dulu belum ada kamera, Pak. Gak ada kamera, ya, gak ada orang muji. Saya habis ngasih minum anjing. Iya, oh iya, tok gitu, Pak. Gak ada, hebat ada, gak ada. Inilah yang diambil bagaimana ketulusan ketika kita melakukan kebaikan. Ya, termasuk ketika kita membantu orang yang miskin, bukan keluarga pejabat, bukan keluarga orang terpandang, betul-betul dia adalah manusia yang tidak punya siapa-siapa kecuali kepada Allah. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian bersama dengan itu bahwa di kalangan orang-orang beriman dan mereka saling berwasiat tentang kesabaran dan berwasiat dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, maka mereka adalah orang-orang yang termasuk ashabul maimanah, itu orang golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka termasuk golongan kiri. Alaihim naru muqsadah, atas mereka neraka yang muqsadah. Apa makna muqsadah? Yaitu neraka yang tertutup, neraka yang tidak punya pintu, Pak. Jadi di antara ngerinya, dahsyatnya siksa di neraka, yaitu manusia, ya, orang-orang ingkar kepada Allah disiksa di tempat tembok tertutup. Bahkan dalam hadis lain disebutkan orang-orang di neraka itu disiksanya di mana? Di seperti peti, Pak. Peti mati, Pak. Petinya itu terbikin dari api, kemudian ditutup dan pakunya dari api. Bagaimana bisa keluar? Insyaallah ya. Jadi Allah di sini ngancam kepada orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, alaihim narum muqsadah, atas mereka siksaan berupa neraka yang tertutup, neraka yang tidak ada pintunya, dan tentunya mereka kekal di dalamnya, gitu, Pak. Jadi kalau orang-orang kafir, ya, mereka mati kekal di neraka dan kemudian disiksa di dalam peti mati. Dibikin dari apa tadi? Dibikin dari api, kemudian ditutup dan dipaku dengan api. Na'udzubillah. Ya, makanya
banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam ini. Jangan pernah kita melakukan suatu perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita. Jangan sampai kemudian kita punya cita-cita meninggalkan Islam ini. Jangan Bapak sekalian, maka tetapi kita terus minta kepada Allah ya agar Allah memberikan hidayah kepada kita Islam sampai kita mati, sebagaimana Rasulullah banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Dan juga Allah menjelaskan, mencontohkan doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Itu diantara doa agar Allah memberikan kekokohan kepada kita semua di atas Islam dan iman serta amal soleh. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang semakin merubah semakin baik akhlak dan budi pekerti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.